Jordi Amat akan memperkuat Persija Jakarta mulai Liga 1 2025-2026. Jordi sebelumnya bermain untuk tim raksasa Malaysia GDT. GDT pada musim depan akan melakukan perombakan total dan melepas beberapa pemain kunci. Tentunya ini jadi pengalaman baru bagi sang pemain yang akhirnya bisa merasakan atmosfer Liga Indonesia. Di sisi lain, dia akan satu tim dengan bek timnas Indonesia lain yakni Rizky Ridho. Jordi Amat menjelaskan bahwa semua proses berjalan dengan baik. Dia sudah memikirkan masalah ini cukup panjang dan komunikasi berjalan baik. Apalagi Persija adalah salah satu tim besar di Indonesia. Semuanya berjalan dengan baik. Kami sudah berkomunikasi selama beberapa minggu ke belakang, kata Jordi Amat. Pemain berusia 33 tahun ini melanjutkan. Dari Persija ada Bambang Pamungkas yang memimpin pembicaraan ini. Menurutnya ini jadi kesempatan besar dan dia sangat terbuka untuk peluang membela Macan Kemayoran. Semua proses akhirnya bisa berjalan dan dia mendapatkan kontrak selama 2 tahun. Saya berdiskusi dengan perwakilan klub, salah satunya Bambang Pamungkas. Semuanya berjalan dengan baik, apalagi memang kami saling menghormati satu sama lain. Jadi sangat mudah bagi saya untuk sepakat dengan semua hal. Lanjutnya, sebelum menerima tawaran dari Persija, beberapa tim sudah juga melakukan pendekatan, termasuk proposal dari Spanyol dan Arab Saudi. Namanya memang masih cukup harum karena memiliki pengalaman yang matang. Ya, ada beberapa klub yang menghubungi saya. Ada juga beberapa rumor yang berasal dari Spanyol. Ada tawaran dari beberapa klub Arab Saudi. Lanjutnya lagi, Jordi menegaskan bahwa dari awal dia memang sudah merencanakan untuk berkarir di Indonesia. Ini sesuai janjinya yang ingin merasakan sepak bola tanah air. Kesempatannya tentunya akhirnya datang setelah Persija memberikan tawaran yang menarik. Tapi saya tegaskan kepada agen saya bahwa pilihan utama saya adalah bermain di Indonesia. Tutupnya. Bomber Timnas Indonesia, Rafael Sturridge, resmi berkarir di Liga 1 untuk membela Dewa United. Kabar itu diungkapkan oleh salah satu media internasional. Tak hanya itu, tentunya media itu juga mengunggah sebuah foto yang menunjukkan dirinya berada di Indonesia, si Rafael Sturridge tersebut. Dalam foto tersebut, pemain keturunan Indonesia Belanda tersebut menunjukkan bahwa dirinya tengah berada di sebuah bandara. Ia juga dijemput oleh sosok pria yang tidak diketahui namanya. Menariknya, pria tersebut memakai atribut dengan logo Dewa United. Foto ini semakin menegaskan bahwa kabar yang diungkap oleh media itu benar adanya. Meskipun hingga kini kedatangannya belum diumumkan secara resmi oleh pihak klub. Winger Indonesia Rafael Sturridge secara resmi bergabung dengan Dewa United dengan bebas transfer. Tulis media itu berasal dari sosial media Instagram. Sturridge sebelumnya bermain untuk Brisbane Roar di kasta tertinggi Australia. Namun kontraknya berakhir pada 25 Juli 2025 dan ia berstatus sebagai pemain bebas transfer. Kini ia kembali ke tanah air untuk memulai babak baru di Liga. Sebelum bergabung dengan Dewa, Rafael berpetualang bersama klub asal Australia. Dirinya hanya bertahan selama 10 bulan bersama tim berjuluk The Roar tersebut. Selama 10 bulan di negeri Kanguru, Rafael juga tidak dapat menunjukkan tajinya. Ia hanya mencatatkan penampilan bersama Brisbane sebanyak 10 kali. Dari 10 pertandingan tersebut, ex-adu Den Haag tersebut hanya mencetak 1 gol saja. Kini dirinya diharapkan bisa kembali mendapatkan sentuhan kala bergabung dengan Dewa United. Pada musim terakhirnya juga, semoga sukses di babak baru ini. Kedatangan Rafael Sturridge menambahkan daftar pemain keturunan Timnas Indonesia yang kini berkarir di Liga 1 atau sekarang bernama Super League. Sebelumnya ada Jordi Amat yang sudah dipastikan bergabung bersama Persija Jakarta.
Kabar gembira datang dari dunia sepak bola Indonesia. Salah satu calon pemain timnas Indonesia, Daijiro Chirino, resmi memperkuat UD Almeria, klub yang pernah menjuarai kasta kedua Liga Spanyol pada musim 2021-2022. Transfer ini membawa harapan besar bagi perkembangan skuad Garuda, terutama di lini pertahanan. Pelatih baru timnas Indonesia Patrick Kluivert tentu menyambut baik perkembangan ini karena Daijiro memiliki potensi membuka merah putih jika suatu saat memegang paspor Indonesia. Dalam pengumuman resminya, Almeria menyebutkan bahwa bek muda ini direkrut dari CD Castellón dengan kontrak jangka panjang hingga 2030. Kehadirannya diharapkan mampu memperkokoh lini belakang Almeria sekaligus menjadi aset masa depan klub. Ia bermain sebagai bek tengah dan juga bisa bermain sebagai bek kanan. Tingginya 1,86 meter dan dikenal karena kehebatannya dalam bertahan, tulis laman klub. Daijiro Chirino lahir di Zwolle, Belanda pada 2002. Meski tumbuh besar di Eropa, darah Indonesia mengalir dalam dirinya lewat garis keturunan kakek dan nenek yang berasal dari Maluku. Latar belakang inilah yang membuka peluang baginya untuk membela timnas Indonesia suatu hari nanti. Karir sepak bolanya dimulai sejak usia dini di Belanda, bergabung dengan Akademi PSC Zwolle pada tahun 2014 saat usianya baru 11 tahun. Selama bertahun-tahun ia berkembang di berbagai kelompok usia, mulai dari U17 hingga tim U21. Pada musim panas 2021, Daijiro berhasil promosi ke tim utama PSC Zwolle. Selama 2 musim bersama tim senior, ia tampil sebanyak 31 kali dengan torehan 1 gol dan 3 assist. Kemampuan bertahan yang solid membuat CD Castellón tertarik merekrutnya pada musim panas 2023. Bermain di Liga 2 Spanyol, Daijiro menunjukkan performa konsisten. Selama 2 musim membela Castellón, ia tampil dalam 79 pertandingan dan mencatatkan 1 gol serta 5 assist. Khusus pada musim 2024-2025, kontribusinya sangat terasa. Dari 38 laga yang dijalani, ia memberikan 3 assist penting yang membantu Castellón terhindar dari degradasi. Kepindahan ke Almeria membuka lembaran baru dalam karir Daijiro. Klub yang bermarkas di Estadio de los Circus Veteranos itu punya ambisi besar untuk kembali berlaga di kasta tertinggi sepak bola Spanyol La Liga. Dengan skuad berisi pemain berpengalaman seperti Leo Baptista dan Lucas Roberto, Almeria menjadi salah satu kandidat kuat promosi dalam beberapa musim ke depan tentunya. Pada musim sebelumnya, Almeria menunjukkan performa solid dengan finish di posisi ke-6 klasemen akhir. Sayangnya, impian untuk naik kasta tertunda karena Almeria kalah agregat. Jika Almeria mampu menjaga performa tim dan Daijiro Chirino terus berkembang, kesempatan tampil di La Liga terbuka lebar musim 2026-2027. Ini tentu menjadi mimpi yang sangat mungkin terwujud, baik bagi Daijiro maupun bagi pecinta sepak bola Indonesia yang menantikan kiprah pemain keturunan Indonesia di kompetisi elit Eropa. Kehadiran Daijiro di Almeria juga memperbesar peluang Indonesia memiliki bek tengah dengan pengalaman kompetisi Eropa. Apabila proses naturalisasi berjalan mulus, timnas Indonesia bisa mendapatkan tambahan kekuatan penting yang akan menopang ambisi besar Garuda di kancah internasional. Mantan bek timnas Indonesia Yanto Basna kini telah resmi menjadi seorang pendidik. Lantas bagaimana kiprah lelaki asal Papua itu yang kini banting setir menjadi dosen di kampung halamannya? Nama Yanto Basna sebetulnya kembali mencuat setelah dia memberikan pendapatnya di media sosial mengenai penerapan regulasi penggunaan amunisi asing di musim 2025-2026 yang melonjak jadi 11 pemain. Opini tersebut langsung mendapatkan respon positif dari publik mengingat kini Yanto Basna telah berposisi sebagai dosen. Pendapat tersebut dinilai masuk akal karena datang dari seorang akademisi. Saat ini Yanto Basna memang telah meniti karir baru sebagai dosen pegawai negeri sipil di Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Cendrawasih. Dia juga telah mendapatkan SK atau surat keputusan. Lantas bagaimana kisah dan perjalanan karir lelaki berusia 30 tahun ini yang awalnya meniti karir sebagai pesepak bola dan bisa menembus timnas Indonesia dan akhirnya menjadi seorang dosen? Yanto Basna dikenal sebagai sosok pemain yang istimewa, sebab dia tak hanya punya kiprah mentereng di level klub, tapi juga tim nasional. Di level klub, Yanto bahkan lebih banyak berkarir di luar negeri. Dia tercatat pernah beberapa kali memperkuat tim Thailand seperti Khon Kaen, Sukhothai, PT Prachuap,
Dan sementara itu di Indonesia dia pernah bermain dengan Mitra Kukar, Persib Bandung, Sriwijaya FC hingga Bayangkara FC. Perjalanan akademik Yanto Basna barangkali bisa ditarik pada tahun 2013. Ketika itu dia diterima sebagai program sejarah S1 Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Yogyakarta. Yanto mendapatkan beasiswa kerjasama antara UNY dengan PSSI karena menjadi bagian dari timnas Indonesia U19 yang sukses menjuarai Piala AFF U19 2013. Program pun tak berjalan mulus, sebab kerjasama antara UNY dan PSSI kabarnya terhenti karena pergantian kepengurusan PSSI. Banyak rekan-rekannya yang akhirnya mengundurkan diri karena keterbatasan jarak, biaya, dan waktu. Meskipun demikian, Yanto Basna menjadi salah satu pemain yang memutuskan untuk melanjutkan kuliah tersebut dengan biaya sendiri. Pada akhirnya dia sukses menyandang gelar sarjana setelah lulus pada semester genap 2020-2021. Tak lama setelah itu, Yanto Basna memilih untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya. Dia mengambil program Magister Pendidikan Kepelatihan Olahraga di kampus yang sama dan masuk pada September 2020. Pemain kelahiran Serong itu kemudian dinyatakan lulus dan menyandang gelar Magister Pendidikan atau MPD pada Juli 2023. Yanto tampaknya memang sangat haus ilmu pengetahuan, sebab pada September 2023, dia telah tercatat sebagai mahasiswa program Dokter Pendidikan Ilmu Keolahraga di UNY. Gelar ini nantinya memang sangat penting bagi Yanto yang ingin berkarir sebagai akademisi.